Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan judul pencemaran air dan teknik penanganannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rifka Maharani dengan NPM 31. Saya Lucy Ramadan Senulang dengan NPM 37. Saya Zalpan Pitasari dengan NPM 39. Saya Hersiri Hadatul Aisy dengan NPM 40. Saya Yolanda Delia dengan NPM 33. Di sini kami telah melakukan pengamatan di beberapa lokasi pencemaran air di Kota Bengkulu untuk memenuhi penjelasan mengenai materi dari kelompok kami. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau energi yang dapat merusak susunan tatanan lingkungan. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti sungai, danau, air laut, atau air tanah oleh akibat aktivitas manusia sehingga kualitas air tersebut menurun sehingga tidak sesuai dengan yang diperuntukkannya. Berikut merupakan contoh-contoh pencemaran air. Sekarang kami berada di sungai kawasan Kota Tua, Kota Bengkulu, di mana bisa kita lihat sungai di sini sudah tercemar. Pencemarannya berdasarkan pengamatan kami akibat dari sampah masyarakat seperti sampah plastik yang bisa kita lihat secara langsung. Penyebab selanjutnya yaitu limbah pertanian, di mana di seberang sungai ada kawasan sawah. Limbah ini berupa sisa-sisa penyemprotan pestisida yang akan mengalir ke sungai dan akan menyebabkan pencemaran air. Baik, jika tadi sudah dibahas tentang penyebab-penyebab dari terjadinya pencemaran air di kawasan sungai ini, maka tentunya pencemaran air ini harus kita atasi dan kita berikan solusi. Nah, berikut ada beberapa cara untuk mengatasi dan mengurangi penyebab terjadinya pencemaran air. Yang pertama adalah tentunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada perairan seperti di kawasan sungai. Kemudian yang kedua adalah kita harus memisahkan sampah yang bisa kita daur ulang lagi seperti sampah organik dengan sampah yang tidak bisa kita daur ulang lagi seperti sampah anorganik. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah pada kawasan sungai. Kemudian untuk mengatasi pencemaran air yang diakibatkan karena sampah aktivitas rumah tangga, kita bisa mengatasinya dengan membuat kolam stabilisasi, di mana dengan adanya kolam stabilisasi ini kita bisa menetralisasi zat dan bahan yang berbahaya dari sampah aktivitas rumah tangga. Kemudian untuk mengatasi pencemaran air yang diakibatkan karena aktivitas pertanian, kita bisa mengatasinya dengan mengurangi intensitas penggunaan bahan-bahan pertanian yang berbahaya untuk lingkungan, pupuk, kimia, pestisida, dan hal-hal lain yang bisa membuat pencemaran air. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai penyebab dan solusi pencemaran di kawasan Sungai Kota Tua, Kota Bengkulu. Baik, berkurangnya air bersih disebabkan karena adanya pencemaran air oleh kecerobohan manusia itu sendiri. Nah, tentunya hal ini harus kita atasi dengan memunculkan kesadaran pada diri kita akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar sungai. Kita lanjutkan ke lokasi berikutnya. Yang kedua sudah bicara tidak langsung. Sumber pencemaran air secara langsung di mana kita melepaskan limbah atau produk secara langsung ke dalam air sehingga dapat menyebabkan kualitas air menurun, di mana tidak ada pengelolaan Kedua yaitu pencemaran sumber air secara tidak langsung. Pencemaran ini terjadi di mana melalui polutan seperti udara dan masuknya ke
tetelan badan air sehingga dapat menyebabkan kualitas air menurun. Pencemaran ini terjadi melalui media seperti air tanah, ataupun seperti hujan asam. Berikutnya, air yang tercemar meliputi indikator fisik dan indikator kimia. Yang pertama, indikator fisik. Perairan yang mengalami pencemaran, beberapa parameter fisik yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran perairan adalah parameter kekeruhan atau turbidity, bau, dan warna. Selanjutnya, indikator kimia. Parameter kimia yang digunakan untuk menentukan tercemar tidaknya atau berat tidaknya tingkat pencemaran perairan adalah tingkat keasaman air atau pH, kadar oksigen terlarut, dan beban bahan organik. Beberapa dampak yang ditimbulkan karena adanya pencemaran air, yang pertama akan menyebabkan ekosistem perairan menjadi rusak. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Kemudian yang ketiga dapat merusak biota dan juga makhluk hidup menjadi mati karena penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air ini dapat terjadi karena adanya zat atau senyawa yang mencemari perairan, sehingga dapat menurunkan kualitas air yang berakibat pada penurunan kualitas kadar oksigen, sehingga membuat perkembangan biota itu menjadi terganggu dan makhluk hidup itu dapat mati. Kemudian yang selanjutnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang mengkonsumsi air tersebut. Air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya itu dapat berkurang karena adanya pencemaran air ini. Kemudian dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan serta menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan karena tadinya lingkungan yang terjaga menjadi materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.